Kita mengaji, kita berdakwah para salaf. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul huzna in syi'ta sahla. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita. Hari ini adalah hari kedua atau malam ketiga malahan pada Syawal 1441 Hijriah ini. Kami mengucapkan Eidukum Mubarak, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amalan kita yang telah kita lakukan pada bulan Ramadan. Salat dan salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita lanjutkan kajian kita tentang fikih muyassar, dan insyaallah kajian rutin kita kembali kita akan rutinkan, baik itu kajian pada maghrib atau pada sore hari atau juga pada kajian subuh insyaallah taala. Pemirsa belakang Allah Subhanahu wa taala, kajian kita dalam fikih muyassar setiap Senin ba'da maghrib, kita terakhir membahas tentang bagian yang pertama dari syarat-syarat kesahihan atau keabsahan sembelihan. Baik, kita masuk dalam pembahasan yang syarat-syarat ini. Kita ulangi apa yang telah kita bahas sebelumnya secara simple. Bahwasanya syarat-syarat masalah tsaniyah syurutus sihhat adz-dzabh. Syarat-syarat akan keabsahan dari sembelihan. Tanqasimu hadhihi syurut ila thalatha aqsam. Syarat ini terbagi kepada 3 bagian. Syurutun tata'allaqu bidzabih, yaitu syarat-syarat yang berhubungan atau berkaitan dengan yang pelaku yang menyembelih. Yang kedua, syurutun tata'allaqu bil madhbuh, syarat-syarat yang terkait dengan yang disembelih, yaitu berarti hewan itu sendiri. Syurutun tata'allaqu bi alat dzabh, syarat-syarat yang terkait dengan alat sembelihan. Awalan syurutul muta'allaqah bidzabih. Ini yang pertama, syarat-syarat yang terkait dengan pelaku yang melaksanakan sembelihan. Yang pertama, ahliyatul dzabih, kelayakan orang yang menyembelih. Yakni orang yang menyembelih pelaku ini adalah seorang yang layak untuk mengemban itu. Kapan dikatakan sebagai layak? Bi'ayakuna dzabih aqilan mumayyizan. Hendaklah yang menyembelih ini orang yang berakal, yakni berakal maksudnya adalah sehat akalnya. Yang kedua, mumayyizan, yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Mumayyiz ini ada sebagian di antara ulama
memberikan batas umur, yakni umur 7 tahun. Karena Nabi SAW telah memerintahkan anak-anak yang berumur 7 tahun untuk mengerjakan sholat. Baik yang berakal dan yang mumayyiz ini sawa'un akana rajulan aw untha, baik dia laki-laki maupun perempuan. Ya. Maka laki-laki dan perempuan boleh. Musliman am kitabiyan, baik dia seorang muslim atau dia sebagai ahli kitab. Yang dinamakan dengan ahli kitab ini adalah Yahudi dan Nasrani. Baik dia adalah seorang Yahudi dan Nasrani, bapaknya asli Yahudi dan Nasrani atau tidak. Qala ta'ala illa ma dzakaitum. Allah berfirman dalam surah Al-Maidah ayat 3, kecuali apa yang kalian sembelih. Wa hadhil ayah fi dhabihatil muslim. Ini terhadap ayat ini adalah berhubungan dengan sembelihan seorang muslim. Wa qala ta'ala wa ta'amul ladzina utul kitaba hillul lakum. Al-Maidah al-khamisah. Yaitu makanan orang-orang yang diberikan kitab halal bagi kalian. Maidah ayat 5. Wa hadhil ayah fi dhabihatil kitabi. Ayat ini pada sembelihan ahli kitab. Qala Ibnu Abbas mengatakan ta'amuhum ay dzabaihuhum. Ini maksud dengan makanan ahli kitab. Maksud dari makanan ini kata Ibnu Abbas adalah sembelihan-sembelihan mereka. Berarti adalah sembelihan hewan mereka. Apa yang mereka sembelih. Amma sairul kuffar min ghairi ahli kitab wa kadzalika al-majnun wa sukran was-sabi ghair mumayyiz fala tahillu dhabaihuhum. Adapun orang-orang kafir yang lainnya selain dari ahli kitab. Ahli kitab kafir. Ahli kitab kafir. Ya, tidak syak, tidak bisa kita ragukan lagi kekafirannya. Hanya saja mereka mendapatkan keistimewaan di dalam agama kita. Yaitu karena mereka mendapatkan kitab samawi. Dalam hal ini dia diistimewakan. Ya, yaitu sembelihan mereka halal. Dan ini Nabi SAW telah menerima hadiah sembelihan atau daging dari ahli kitab. Orang Yahudi menghadiahkan kepada dia, lalu dia ambil, dia makan. Adapun orang-orang kafir yang lain, Buddha, Hindu, ya, Konghucu, apapun agamanya, atau ateis, atau animisme, ya, maka sembelihan mereka, ya, begitu juga dengan orang gila, orang mabuk, anak yang belum mumayyiz, di bawah dari umur tadi, maka sembelihan mereka itu tidaklah halal. Fala tahillu dzabaihuhum. Sembelihan mereka tidaklah halal. Jadi kita lihat pelakunya. Siapa nih pelakunya? Orang yang berakal sehat dan mumayyiz. Ya, baik itu dia laki-laki atau perempuan. Baik itu dia suci atau tidak suci. Ya, ini maksudnya tahara atau ghair tahara. Ya. Kemudian baik itu muslim maupun kitabi. Dalam kitabi ini disyarah oleh Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan bahwa baik dia kitabi asli atau tidak. Ya. Misalkan dia dari agama lain lalu pindah dia ke agama Nasrani misalkan, ya. Yang kedua, alla yadhbahu li ghairillahi azza wa jal au ala ghairi ismihi. Alla yadhbah. Janganlah pelaku itu menyembelih untuk selain Allah atau atas selain nama Allah. Ya.
Falau dzabaha li sanamin aw muslimin aw nabiyyin fala la tahil. Kalau seandainya dia menyembelih untuk patung atau untuk muslim atau untuk seorang nabi, seorang muslim, maka tidak halal. Misalkan untuk mendekatkan dirinya kepada seseorang. Ketika datang seorang yang diagungkan, lalu dia sembelih di hadapannya, itu adalah sembelihan untuk selain Allah. Atau nyembelih untuk jin, untuk menghilangkan kekuatan jahat, itu ada menyembelih untuk selain Allah. Atau dia selain dari nama Allah Subhanahu wa taala, atas nama persahabatan, atas nama selain dari nama Allah Subhanahu wa taala. Nah, liqauli ta'ala 'inda dzikr muharram min at'imah wa ma uhilla li ghairillahi bihi. Al-Maidah ayat 3. Disebutkan firman Allah Subhanahu wa taala ketika disebutkan tentang hewan-hewan atau makan-makan yang haram, wa ma uhilla, apa yang diangkat suara, li ghairillahi bihi, selain dari Allah. Ini sembelihan yang diangkat suara selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan bermacam-macam, mungkin dengan apakah atas nama persahabatan, atas nama keagungan dan seterusnya. Maka apabila menyembelih untuk selain Allah, pendekatan kepada jin, pendekatan kepada mayat di kuburan dan yang lainnya, maka itu adalah haram makanannya. Hewannya menjadi bangkai, pelakunya jatuh kepada perbuatan syirik. فإذا توفر هذان الشرطان في الذابح حلت ذبيحته. Kalau seandainya dua syarat ini terpenuhi di dalam pelaku, maka sembelihannya halal. La farqa fi dzabih baina an yakuna rajulan am imra'atan kabiran aw saghiran hurran aw amdan. Maka tidak ada perbedaan terhadap pelaku penyembelih, baik dia adalah laki-laki atau perempuan, atau orang dewasa atau anak kecil. Tapi anak kecil tadi sudah katakan mumayyiz, hurran aw abdan, apakah dia ada seorang yang merdeka atau seorang budak. Maka sembelihan itu adalah sembelihannya halal jika terdapat dua syarat ini. Adapun syarat yang kedua asyurutul muta'alliqa bil madhbuh. Syarat yang berkaitan dengan yang disembelih. Ini berarti itu ada hubungannya dengan hewan itu sendiri. An yuqta' min al-hayawan al-hulqum wal mari wa wadajaini. Hendaklah diputus dari hewan itu hulqum. Hulqum, apa itu makna hulqum? Huwa majran nafs, saluran penafasannya. Wal mari huwa majra ta'am, saluran makanannya. Wadajan huwa al-irqan al-mutaqabilan al-muhitan bil hulqum, yaitu nadi besar. Dia adalah nadi yang besar, yang berhadapan, yang menutup saluran pernapasan. Jadi kiri kanan dia. Itu namanya al-wadajan. Maka yang sangat-sangat penting itu adalah wadajan. Dua saluran ini keluar darahnya.
Ya, kemudian ditambah dengan al-hukum wal mari. Keempat-empatnya ini kalau udah putus, udah sempurna. Ya. Li hadits Rafi' bin Khadij radhiyallahu ta'ala an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma anhar dam wa dzukira ismullahi alaihi fakuluh laysa sinnu wadh-dhafar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang telah mengalirkan darah, ma anhar dam, ya, yakni darahnya sudah mengalir. Wa dzukira ismullahi alaihi, nama Allah telah disebutkan, yakni baca bismillah, fakuluh, makanlah. Laisal sinnu wadh-dhafar, bukan alatnya itu gigi atau kuku. Ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Faqad ishtarita fi dhahab an yasil ad-dam. Maka disyaratkan di dalam sembelihan itu darahnya mengalir. Ya, mencurat keluar. Wadh-dhabhu biqat' al-asya' al-musharu ilayha min al-hayawan. Yaitu menyembelih dengan memutus atau memotong 4 hal-hal yang disebutkan tadi, ya, dari hewan tersebut. Ya, ini apa tadi? Hulqum, al-mari. Hulqum itu apa? Hulqum itu adalah saluran pernafasan. Al-mari saluran makanan. Al-wadajan atau al-wadajain yaitu 2 urat nadi besar. Ya. Wa fi hadzal mahal khasatan asra fi isalatid dam fi isalatid damihi wa zuhuqi ruhihi. Pada tempat-tempat ini yang disebutkan tadi khususnya lebih cepat untuk mengalirkan darahnya dan hilangnya ruhnya. Ya. Fayakunu atyabu lil-lahm wa akhaf wa aisar 'ala hewan. Maka dengan demikian dia akan lebih baik kepada daging. Daging semakin baik. Wal akhaf, dan lebih ringan. Wa aisar, lebih mudah terhadap hewan. Ya, jadi tidak menyiksa hewan cepat. Ya, nyawanya hilang. Wa amma ma asabahu sababul maut. Ya, adapun yang ditimpa oleh sebab kematian yang lain. Dengan dipotong tadi itu ada sebab kematian. Ya, itu yang terbaik. Itu yang benar. Atau yang lain. Seperti kalmun khaniqah. Ya. Atau seperti yang dicekik. Wa muqudah wal mutaraddiyah wa natihah. Sebagian dibentur. Ya, atau yang terjun dari tempat tinggi, jatuh ke bawah, atau natihah, atau yang ditanduk. Wa ma'akal sab', atau apa yang diterkam oleh binatang buas. Wa kadzalikal maridah, atau yang sakit. Wa ma waqa'a fi syabakatin, atau yang masuk ke dalam jaringan atau jaring, ya. Au anqadhahu min mahlakah, atau yang dia selamatkan dari kematian, ya, atau kehancuran, seperti misalkan ketika menabrak, mobil menabraknya misalkan, ya. Idza adrakahu wa fihi hayatu mustaqirrah. Kalau seandainya dia dapatkan hewan tadi dan pada hewan itu masih ada kehidupan. Ya, masih ada nyawanya. Bagaimana cara kita bisa melihat ada nyawanya? Kahtahriqil yadihi aw rijlihi, seperti dia gerakkan kaki dan tangannya atau tangan dan kakinya. Aw tarfa 'ainihi aw tarfa 'ainihi, atau dia matanya masih bisa dikedip. Ya. Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan untuk menentukan ini masih hewan hidup. Ya, boleh jadi ada orang misalkan
Sebelum dia sembelih disentrum dulu. Ya. Nah, apakah sentrum ini sudah menghilangkan nyawanya atau tidak? Dari sini kita akan bisa melihat ada dua. Dengan disentrum misalkan dia tidak bisa menggerakkan tangannya. Karena tenaganya habis. Nah sekarang, masih hidup atau tidak nih? Maka kita lihat dari dua sisi lain. Yaitu, mencuratnya darah yang keluar. Menembak, keluar. Darahnya itu masih kuat keluar. Ya, walaupun dia tidak bisa bergerak, tapi darahnya masih kuat keluar. Berarti jantungnya fungsinya masih ada dan di situ masih ada kehidupan. Ya. Fadzakahu fahuwa halal. Lalu dia sembelih. Ya, fadzakahu. Lalu dia sembelih. Dia lihat, ini ketabrak nih mobil. Pas ada bawa pisau. Dia sembelih. Ya, kelihatan boleh jadi dia pingsan. Tapi darahnya masih keluar kuat. Tapi kalau darahnya hanya meleleh sedikit aja, wah itu sudah mati. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan illa ma dzakkaitum. Ya, setelah disebutkan wal mukhaniqatu wal mauqudatu wal matratu mutardiyatu wa ma akras sab'u illa ma dzakkaitum. Ya, apa yang disembelih, apa yang dimakan oleh oleh binatang buas, contoh misalkan ya, ada kambing diterkam oleh harimau. Lalu ketika diterkam diketahui oleh orang, lalu tembak harimaunya, harimau mati. Nah, kambing yang tadi sudah diterkam, kita lihat, kalau dia masih hidup, maka boleh kita sembelih. Ya, maka ketika kita sembelih, darahnya mengalir atau geraknya hewannya masih bergerak, lalu kita sembelih cepat, ya, darahnya keluar dengan cukup kuat, maka berarti dia masih hidup dan sembelihan menjadikan dia halal. Taib. Ya. Wa amma ma ajiza an dhabhihi fil mahalil madhkur. Adapun hewan yang tidak memungkinkan untuk disembelih di tempat yang disebutkan. Mana? Di leher. Memutuskan apa tadi? Ada 4. Hulqum. Apa itu hulqum? Yaitu saluran pernafasan. Al-mari, saluran makanan. Kemudian wadajan, yaitu 2 urat darah, urat nadi yang kuat, yang besar, ya. Nah, kalau kita menyembelih, tidak bisa menyembelih di situ. Li'adam tamakuni minhu, ya, tidak memungkinkan untuk itu. Kasaid, seperti orang berburu, dia berburu rusa. Bagaimana cara berburu rusa, ya, untuk menyembelihnya dengan biasa seperti kambing? Tidak bisa, ya, karena dia akan lari. Wa na'am al-mutawahhisha, yakni binatang-binatang ternak yang pada saat itu dia liar. Ya, seperti misalkan sapi ngamuk. Ya, sapi ngamuk, kerbau ngamuk, kambing ngamuk. Wal waqi' fi bi'rin wa nahwi dzalik, atau jatuh ke dalam sumur. Ya, misalkan mau nyembelih ini Idul Adha, ketika mau ditumbangkan sapinya, tuh sapinya melawan. Sapinya, ya, menerjang. Lalu dia lari pas masuk ke dalam sumur. Ya, gimana mau mengangkatnya? Nah, bagaimana caranya yang seperti ini? Ya, fadzakatuhu bijarhihi fi ayyi mawdi'in min badanihi yakunu dzalika zakatun lah. Maka sembelihannya adalah dengan cara melukainya. Baik ditembak, keluar darahnya, atau ditombak, keluar darahnya, fi ayyi mawdi'in min badanihi, dimanapun posisi dari
dari badannya. Fayakunu dzalika zakatun lah. Maka dengan demikian itu cara penyembelihannya. Ya, seperti burung misalkan. Kita mau nembak burung, tek. Gimana mau nyembelih burung? Atau manahnya, ya. Nah, ketika dia dilukai, keluarlah darahnya dari situ. Nah, itulah sembelihan. Tapi dalam keadaan normal yang memungkinkan, maka haruslah dalam bentuk, ya, dalam bentuk sembelihan di leher yang kita sebutkan 4 yang disebutkan tadi. Berdasarkan hadis Rafi' bin Khadij al-mutaqaddim fi al-ba'ir alladhi nadda wa sharada fa asabahu rajulun bisahmin, sebagaimana hadis Rafi' bin Khadij yang telah berlalu bahwasanya satu ekor onta dia lari, ya, lari dia, lepas, lari, lalu seorang memanah dengan panahnya, fa'auqafahu, lalu dia berhenti. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma nadda 'alaikum fasna'u biha kadza." Hewan yang lari dari kalian, ya, maka lakukanlah seperti ini, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, intinya apa? Sembelihan itu adalah melukainya. Ketika kita mampu untuk menyembelihkan dengan normal, harus dalam 4 dan posisinya di leher. Kalau tidak, maka dengan cara melukainya kalau kita tidak mampu untuk melakukan penyembelihan dengan normal. Yang kedua, ayaku ayyuzkara ismullahi azza wa jalla 'inda dzabh. Adalah dia menyebutkan nama Allah ketika menyembelihnya. Ya, ketika menyembelih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullahi 'alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kalian makan apa yang tidak disebutkan nama Allah di atasnya, sesungguhnya itu adalah fisq. Ya. Maka diharuskan baca bismillah. Bismillah. Karena disebutkan di sini adalah yuzkar ismullah. Harus membaca bismillah. Disunatkan ditambah dengan baca Allahu Akbar. Takbir. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW fi udhiyah, beliau mengatakan wasamma wa kabbar, dia menyebut nama Allah dan dia bertakbir. Fi riwayatin annahu yaqul bismillah wallahu akbar. Maka ini perlu kita perhatikan. Pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, dan untuk sementara kini sedang azan, maka kita sholat dulu kurang lebih 20 menit, kita akan kembali karena kita mengerjakan sholat dulu, dan tetap saja di rumah. Pelaksanaan bagi yang berada di daerah-daerah COVID-19, dan kita akan sholat dulu, kemudian insya Allah 20 menit ke depan kita akan kembali menambah kajian kita dan menjawab beberapa pertanyaan. Demikian pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala sementara. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta mengaji dengan berdakwah para salaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya 'ala adh-dhalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pemirsa Surau TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali kita melanjutkan kajian kita yang telah kita mulai tadi setelah salat maghrib dan terputus dengan salat isya, dan proses teknis yang sedikit melambatkan kita karena kajian kita tidak langsung di studio, tapi di studio mini, ya. Tapi kita lanjutkan pemirsa muliakan Allah Subhanahu wa taala, yaitu syarat yang ketiga, asy-syartus al-muta'alliqu bi alat dzabh. Syarat yang berhubungan dengan alat sembelihan.
an takuna al-alatu mimma yajrahu bihaddihi min hadidin wa nuhasin wa hajarin. Hendaklah alat itu dari hal-hal yang bisa atau alat-alat yang bisa melukai dengan ketajamannya. Baik itu terbuat dari besi atau tembaga atau terbuat dari batu tapi tajam. Wa ghairi dzalika mimma yaqta'ul hulqum wa yunhirud dam. Dan hal-hal yang lain, yakni dan yang lain-lainnya yang memungkinkan untuk memutus hulqum, ya, yaitu saluran pernafasan, dan kemudian yang 4 tadi, ya, wadajan atau wadajain, 2 urat nadi yang besar di leher. Wa inhirud dam, yang bisa mengalirkan darah, yaitu dengan terputusnya dua urat nadi yang besar. Ma'adas sin wa dhafar, ya, selain dari gigi dan kuku. Lihadits Rafi' radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala ma anhara ad-dam wa dzikra ismullahi alaihi fakuluh laysa sinna wa dhufra. Kata Nabi SAW, apa yang bisa mengalirkan darah dan disebutkan nama Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sembelihan itu, maka makanlah laisa sinna wa dhafara. Bukanlah dia itu terbuat dari berasal dari gigi atau dari kuku. Taib. Wa yadkhulu fi hukm as-sinni wa dhafari fil man'i سائر أنواع العظام. سائر أنواع العظام سواء كانت من آدمي أو غيره, masuk ke dalam hukum kategori dari sin, yaitu gigi dan kuku, di dalam larangan, yakni sama-sama dilarang seluruh jenis-jenis dari yang terbuat dari tulang, ya, baik itu merupakan tulang manusia atau tulang yang lainnya. Wasababul man'i min dzalika ma dzukira fil hadis. Sebab larangan dalam hal ini, ya, atau dari itu apa yang telah disebutkan dalam hadis. Wa tamamuhu wa sa'uhadditsukum an dzalik. Kesempurnaan dari hadis tadi aku akan sebutkan kepada kalian hal itu. Amma sinnu fa'azmun, ada sin atau gigi itu adalah tulang, ya, dia adalah tulang. Wa amma dhafaru famuda falmuda al-habasyah, adapun kuku itu adalah alat sembelihan orang Habasyah, ya, jadi orang Habasyah pisaunya, ya, kuku. Amma nahy 'an dzabh bil 'idham, adapun larangan menyembelih dengan tulang, li'annaha tatanajjasu bil adam, tatanajjasu bidam. Li'annaha tatanajjasu bidam. Karena tulang tadi ternajis dengan darah. Karena ketika menyembelih itu, darah yang keluar ketika sembelih itu adalah najis. Faqad Nabi sallallahu alaihi wasallam an tanjisiha. Nabi melarang untuk menjadikan tulang itu najis. Li'annaha zadu ikhwanina minal jin. Karena tulang itu adalah makanan atau bekal makanan dari saudara kita dari golongan jin. Maka tidak boleh, ya, dikena oleh najis. Wa amal dhafar, adapun kuku, falinnahi anit tashabbuh bil kuffar. Karena ini adalah larangan untuk menyerupai orang kufar, orang kafir. Al-Habasyah, orang-orang Habasyah, mereka menyembelih dengan kuku, mereka adalah kufar.
Maka dengan demikian kita tidak boleh melakukan persembelihan itu. Baik dengan gigi, mungkin kita menggigitnya, lalu putus semua mungkin uratnya, yang tadi bisa diputus, misal kuku juga tajam, bisa misalkan. Tapi itu tidak boleh, itu dilarang karena disebabkan yang tadi. Pemirsa kalau Allah Subhanahu wa taala, selama syarat-syarat yang disebutkan di atas tadi terpenuhi, maka sembelihan kita menjadi sembelihan yang sah. Baik. Mungkin ada beberapa poin misalkan. Bagaimana ketika kita pergi ke dekat nyembelih ayam nih? Ayam ini dibacakan bismillah atau tidak? Atau kita pergi ke restoran di kota-kota besar misalkan. Kita tidak tahu hewan ini disembelih baca bismillah atau tidak. Dan ini solusinya adalah apa yang disampaikan oleh Nabi SAW, adanya sekelompok orang datang bertanya kepada Nabi SAW bahwa kami dihadiahkan oleh orang makanan dan mereka adalah baru masuk Islam. Atau maksudnya adalah daging, sembelihan. Kami tidak tahu apakah mereka baca bismillah atau tidak. Lalu Nabi SAW mengatakan, bacalah oleh kalian nama Allah, bismillah, lalu makanlah. Nah, tidak perlu kita tanya, apakah Anda membaca bismillah atau nyembelih atau tidak. Anda apakah dengan nama Allah atau tidak nama Allah. Dan seterusnya. Maka kita tidak perlu kita tanya. Kenapa? Karena Nabi SAW tidak pernah tanya kepada orang Yahudi ketika dia hadiahkan, ini makanan Anda ini Anda buat sendiri atau tidak? Apakah Anda beli dari warung atau Anda sembelih? Atau misalkan Anda sembelihnya baca bismillah atau tidak? Atau belum? Tidak disebut oleh Nabi. Tidak ditanya oleh Nabi. Karena di sini adalah sikap tanattu'. Sikap yang ekstrim. Ya? Nabi SAW tidak menanyanya. Lalu, apakah kita lebih warak daripada Nabi SAW? Pemirsa yang mulia Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini kajian kita dalam materi. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung, yaitu masuk dalam pembahasan adab-adab sembelih, kemudian hal-hal yang makruh dalam sembelihan, kemudian hukum dzabaih ahli kitab, sembelihan ahli kitab insyaallah nanti akan dikupas lagi insyaallah pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke dalam sesi tanya jawab. Taib. Ini pertanyaan. Assalamualaikum, hamba Allah dari Asahan. Di kampung saya mengerjakan sholat Idul Fitri di lapangan. Karena dari pemerintah sumut saya dengar dibolehkan. Tapi saya tetap mengerjakan di rumah bersama ibu dan adik saya. Apakah tindakan saya salah, Buya? Saya seorang perempuan. Dalam kondisi yang sekarang, di mana pandemi yang terjadi, yang kita khawatir akan, kita tidak tahu dari siapa penularan. Karena adanya OTG, orang tanpa gejala. Nah, dalam kehati-hatian kita, insya Allah tidak apa-apa. Ya. Wallahu ta'ala alam. Rina Temanggung. 9 ahli kitab itu halal. Tapi bukankah mereka menyembelihnya atas nama selain Allah? Jika seandainya kita tahu ketika dia menyembelih hewan yang dia sembelih, yang dia kasihkan ke kita itu adalah dengan membaca selain dari nama Allah, haram hukumnya kita makan. Tapi ketika kita tidak tahu, hanya itu ada semata dugaan. Ya, boleh jadi dia beli dari luar. Boleh jadi dia beli dari warung Padang, kan gitu ya. Atau dia sembelih sendiri. Maka tidak perlu kita tanya. Itu yang saya sebutkan tadi. Tidak perlu kita tanya. Apakah Anda sembelih sendiri atau tidak? Apakah baca bismillah atau tidak? Atau seterusnya. Ya. Karena Nabi tidak pernah tanya. Ahli kitab pada zaman Nabi adalah orang yang mentrinitaskan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Maidah ayat
72 silakan lihat, dan 73 silakan dilihat. Ya, mereka adalah ahli kitab yang mereka mengatakan bahwasanya Masih itu adalah Allah. Allah itu adalah Tuhan yang ketiga. Ya. Baik. Kajian fikih muyassar. Bismillah, saya hamba Allah dari Kota Padang. Ingin bertanya beberapa pertanyaan terkait dengan ahli kitab, Ustaz. Apakah penganut agama Yahudi dan Nasrani yang pada saat ini masih bisa kita sebut ahlul kitab dan sembelihannya boleh kita makan? Ya. Tidak ada bedanya antara ahli Yahudi dan Nasrani dahulu, ya, dengan Yahudi Nasrani yang sekarang. Karena Yahudi mereka mengatakan Uzair ibnullah dalam surah At-Taubah. Ya. Nah, mereka adalah sudah merubah Taurat, disebutkan dalam surah Al-Maidah. Kemudian Nasrani mereka menjadikan Isa dan Bunda Maria, ya, Bunda Maryam sebagai Tuhan ilah yang mereka ibadati. Itu disebutkan dalam Al-Quran. Ya. Kemudian mereka mengatakan Isa adalah Tuhan, Isa anak Tuhan. Ya. Kemudian mereka mengatakan Allah adalah Tuhan yang ketiga. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsa. Sungguh telah kafir orang mengatakan Allah itu Tuhan yang ketiga. Tsalitsu tsalatsa. Nah, berarti sekarang juga ahli kitab sama. Dia adalah kafir, dia adalah musyrik. Ya, akan tetapi sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Maidah di awal-awal ayat 5 surah Al-Maidah itu menunjukkan bahwa wa ta'amul ladzina utul kitab halal lakum. Makanan ahli kitab, orang yang diberikan kitab, halal bagimu. Dibuktikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima pemberian orang Yahudi tanpa bertanya bagaimana cara penyembelihan dan asal usul. Wallahu a'lam. Terkait hadis yang melarang kita masuk ke daerah wabah, Ustaz. Apakah saya yang sekarang berada di Padang karena ingin pulang kampung ke kabupaten saya yang sekarang juga berdampak wabah diperbolehkan, Ustaz? Karena dengan mengikuti prosedur pemeriksaan yang berada perbatasan. Baik. Kalau kita lihat adalah kita pulang pasti kita akan bersilaturahmi, ketemu dengan keluarga, orang tua kita. Kalau kita melihat kepada hadis Nabi, disinilah kita perlu mempelajari kondisi sekarang ini, wabah ini, berdasarkan dalil, bukan berdasarkan perasaan. Silaturahmi kita bisa berjalan tetap dengan telepon, apalagi media sekarang adalah media yang super canggih. Kita bisa melihat, menelepon, bisa bergrup, bisa kita lihat wajah orang tua kita, dan kemudian kalau misalkan berhubungan dengan dana kita bisa kirimkan. Karena wallahu alam kita juga tidak tahu ya apakah ada hal yang menyebabkan, ya boleh jadi kita punya OTG, ya wallahu alam, atau siapa. Nah, jadi mungkin di sini kita berhati-hati dan mengikuti hadis Nabi SAW itu jauh lebih baik untuk keselamatan kita, keselamatan orang tua kita juga. Ya, wallahu ta'ala alam. Kita mohon kepada Allah agar pandemi yang ada sekarang ini bisa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita membaca informasi-informasi yang mengatakan bahwasanya ada lagi yang mengatakan bahwa virus yang sekarang itu bukan virus, tapi itu adalah bakteri, ya, yang menyebabkan darah itu membeku atau melekul di dalam darah, ya. Katanya sudah ditemukan di Italia dengan otopsi dari yang mayat dari dia melihat bagaimana perubahan yang ada pada badan mereka. Kemudian mereka sudah menemukan
obatnya. Ini informasi-informasi yang kita dapatkan dari media. Wallahu alam. Ya, boleh jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala ya keluarkan kita dari COVID-19 ini ya, dan ini adalah musibah. Kita boleh jadi ada yang mengatakan ini adalah konspirasi dari orang Yahudi dan yang lain-lainnya. Mungkin boleh jadi asal usulnya seperti itu. Tapi ini sudah jelas ini adalah wabah dan ini adalah musibah yang Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Pengujian Allah Subhanahu wa taala di dalam hal ini kita diujinya apakah kita taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam bagaimana protap dalam wabah ya, sebagaimana diperintahkan Allah dan Rasul-Nya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita taat kepada Allah, taat kepada Rasul, dan taat kepada pemimpin. Bismillah Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hamba Allah dari Payakumbuh atau di Payakumbuh. Yang ingin saya tanyakan, saya pernah mendengar dulu Rasulullah membayar zakat dengan kurma. Jadi sekarang kita boleh membayar zakat fitrah dengan telur. Karena dulu kurma bisa dimakan tanpa menu pendamping, sedangkan beras sangat susah kalau hanya makan dengan nasi saja. Jadi di sini dijelaskan kalau suatu keluarga bisa memberikan beras dan anggota keluarga lain bisa membayar dengan telur. Apakah bisa begitu Ustaz? Kalau tidak bisa, apakah zakat fitrah anggota keluarga membayar dengan telur diterima atau tidak? Ya, makanya kita harus berilmu ya. Yang pertama, kurma itu makanan pokok. Bisa bertahan 1 tahun atau lebih. Telur tidak akan bisa bertahan lama. Ya, type gandum. Gandum itu sama dengan beras lah, padi ya. Dan bentuknya juga mirip. Dan itu butuh proses. Dijemur dulu, kemudian diolah, kemudian jadi roti. Ya, sebagaimana beras jadi tepung, bisa jadikan apa gitu lah. Nah, kurma itu adalah bagian dari makanan pokok. Gandum itu makanan pokok. Kemudian zabib ya, makanan pokok. Jadi mungkin bagi kita gambarannya kadang-kadang makan itu dengan banyak-banyak lauk gitu ya. Akan tapi sekarang ini misalkan kalau begitu minyak gimana? Atau cabai kalau nggak makan dengan pakai cabai gimana? Nah, maka ulama mengatakan menentukan zakat fitr itu adalah makanan pokok. Dari sifat makan pokok itu dia adalah memang utama. Kemudian yang kedua dia punya masa atau waktu simpanan yang cukup lama. Jadi kalau sudah membayar zakat fitr dari telur harus diganti dong. Ini tidak sah ya. Karena tidak dari jenis yang telah ditentukan. Wallahu a'lam. Bismillah, semoga Allah dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Amin, amin. Asif jiddan Ustaz, ingin bertanya di luar tema. Pertanyaan terkait dengan pembagian zakat fitrah Ustaz. Jadi di suatu daerah, zakat fitrah ini dibagikan secara kelompok-kelompok Ustaz. Misalnya amil zakat membagikan berdasarkan 8 golongan. Jika di kampung tersebut cuma ada 5 golongan, maka semua zakat tersebut dibagi 3. Ustaz, nanti baru dibagi lagi menjadi kelompok masing-masing. Misalnya semua zakat fitrah 600 kilo. Nanti 600 bagi 3. Kelompok miskin, amil dan lain-lain. Kelompok tidak berarti tidak kelompok dapat berarti tiap kelompok mendapatkan 200. Nanti setelah itu jika miskin ada 50, maka bagian orang miskin 200 bagi 5. Sedangkan amil misalkan pada 5 orang, jadi mereka masing-masing dapatkan 200 bagi 5 dan seterusnya. Apakah pembagian seperti ini boleh Ustaz? Dan bagaimana dengan cara pembagian tersebut? Apakah amil zakat juga tetap mendapat pembagian? Taib. Ini ada saya melihat wallahu alam kekeliruan di dalam memahami
bahwa zakat yang dikumpulkan itu harus dibagi rata dalam menjadi bagi 8. Ini adalah sebuah kekeliruan. Kalau kita lihat zakatul fitr itu dalam hadis Ibn Abbas dikatakan ta'matan lil masakin, sebagai pemberian makanan kepada fakir miskin. Karena yang mengeluarkan zakat fitri itu adalah orang yang memiliki zakat fitri lebih dari kebutuhannya dalam sehari. Sehari Idul Fitri. Nah, maka tidak asnaf 8. Ada sebagian ulama mengatakan begitu, tapi lebih cenderungnya itu adalah kepada fakir miskin. Orang hutang boleh. Karena hutang ini maksudnya adalah orang yang betul-betul jatuh pailit, tidak ada lagi yang bisa dia bayar untuk hutangnya, maka boleh. Ini juga jatuh kepada miskin dia. Jatuh miskin dan dia punya hutang. Gitu ya. Nah, taib. Adapun yang seperti amil zakat, saya tidak tahu apakah amil zakat ini bagian dari pekerjaan amil zakat, dia adalah amil zakat atau tidak. Wallahu alam. Kalau seandainya itu adalah amil zakat, yang diberikan kepada dia hanya sebatas upah dari kerjanya, bukan dibagi sejumlah yang disebutkan tadi. Upah kerjanya, upah hariannya, ya, maka dia mendapatkan hal tersebut. Wallahu alam. Maka ini perlu dijauh kembali kepada bagaimana ulama mengatakan dan mendudukkan permasalahan ini, ya. Jadi jangan kita hanya mengasumsi kita sendiri. Kalau seandainya ambil zakat, pokoknya yang mengumpulkan zakat dia mendapatkan 1/8 dari yang totalnya. Wah, Masya Allah. 1 M dikumpulkan 120 juta bagi orang mengumpulkan zakat. Na'udzubillah min dzalik. Ya, khawatir kita ini ada harta harta yang telah ditentukan tempatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Assalamualaikum hamba Allah, dari Asahan, seorang wanita mau menikah ayahnya di Palembang. Kemudian abangnya juga jauh dan saat kondisi Covid seperti ini belum bisa pulang. Apakah boleh abang ayahnya menjadi wali nikah? Mohon penjelasan Bu ya. Taib, jika ayahnya jauh di Palembang sementara dia adalah di Asahan, maka ayahnya bisa membuat surat kuasa siapapun yang akan dikuasakannya. Apakah abang ayahnya atau anaknya atau saudara dari yang bersangkutan, ya bisa, ya. Artinya di sini adalah tetap ayahnya punya peran. Dia bisa bikin surat kuasa via telepon, sekarang sudah bisa, ya. Maka dia bikin surat kuasa. Jadi dan via telepon sebagian ulama mungkin membolehkan asalkan ada saksi bagi baik yang saksi yang melihat yang menelepon atau saksi yang ada di Asahan, ya. Wallahu taala alam. Assalamualaikum Buya, apakah boleh korban sapi lalu kulitnya dijual untuk ditukar kambing, lalu disembelih dan dagingnya dicampurkan daging korban tadi, atau dijual uangnya dibagikan bersama daging korban? Kalau tidak boleh, lalu bagaimana dengan pembagian kulit ini? Baik. Boleh nggak panitia menjual daging korban? Pasti jawaban kita nggak boleh. Baik. Daging korban kita jual, uangnya kita bagi-bagi. Ya, pasti kita mengatakan tidak boleh karena daging korban tidak boleh dijual. Begitu juga dengan kulitnya. Kulitnya juga tidak boleh dijual, walaupun uangnya dibagi-bagi lagi. Lalu kulitnya kita akan bisa mengumpulkan orang, sekelompok orang. Bapak Ibu, sefulan, ini daging kulit sapi. Silakan mau dibagi mereka, mau dimasak atau mereka jual, itu terserah. Ketika sudah pindah dari panitia dan orang yang pemilik, ya panitia kan kepanjangan tangan dari pemilik, ya. Nah, kemudian terserah mereka yang menerima. Karena dia bukan orang yang berkorban. Mau jual, mau dimasak, mau dikeringkan dan seterusnya, ya. Maka misalkan ada 20 kulit, siapa yang hadir di situ kita sudah sebulan ini
Ini orang miskin ini terus dibagi, ya. Dan mereka akan jual, nanti terserah mereka. Tapi panitia tidak boleh menjual kulit, sebagaimana panitia tidak boleh menjual daging. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Buya, saya Izza di Sawalunto ingin bertanya, apakah boleh menyembelih ayam pada malam hari atau senja? Terima kasih atas semua. Boleh, tapi hati-hati aja, jangan kena tangan karena nyembelih, ya. Tidak ada larangan, mau tengah malam pun boleh, ya, kalau memang diperlukan untuk itu, ya. Wallahu ta'ala alam. Ruslan Sumedang, apakah hukum burung yang ditembak mati dengan peluru yang tidak tajam? Ya, peluru yang tidak tajam itu maksudnya apa? Peluru tumpul, tapi pasti karena kuatnya dia akan menembus, ya, kemudian keluar darahnya. Ya, kecuali kalau seandainya pompa anginnya itu pelan gitu, ya, akhirnya tidak melukai. Tidak melukai. Kalau dia tidak melukai seperti ketapel misalkan, ya, pakai batu, kena kepala, plok, mati, hukumnya haram, ya, karena itu adalah tidak sembelihan atau tidak jarah, ya. Wallahu ta'ala alam. Dari Iye, Induk Bako, Padang Jepang, Tujuh Koto Telago. Apa hukumnya kita menyembelih 10 ekor ayam dengan baca basmalah, membaca sekali doa? Mohon penjelasannya, Buya. Nggak boleh. Sembelihan itu adalah setiap hewan baca bismillah. Karena baca bismillah itu setiap kita menggerakkannya. Bismillah, bismillah, bismillah aja, jangan usah panjang bismillahirrahmanirrahim. Bismillah cukup. Ya, satu bismillah, lagi bismillah, bismillah. Ya. Dan sudah cukup sebetulnya. Bismillah Allahu Akbar. Ambil lagi. Bismillah Allahu Akbar. Bismillah Allahu Akbar. Karena sembelihan ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa la ta'kulu mimma lam yuzkar ismullah alaih. Tidak disebutkan nama Allah di atasnya. Ya. Ini menunjukkan bahwa baca bismillah itu ada pada saat sembelihan. Pada saat sembelihan. Kalau seandainya dia baca bismillah, kemudian dia sibuk dengan yang lain, lalu dia sembelih tidak baca bismillah, maka berarti dia tidak menyebut baca bismillah. Jadi 10 ekor ayam 10 kali membaca bismillah, ya. Assalamualaikum Buya, saya hamba Allah dari Karanganyar. Mau nanyakan, saya dulu masih sekolah di SD. Guru di sekolah saya menyuruh untuk membeli seragam baru, sedangkan saya sudah kelas 6 SD. Yang sudah mau lulus, tapi seragam itu langsung harus dipakai, tapi orang tua saya tidak setuju karena sudah mau lulus. Jadi masih ada tanggungan di sekolah saya dulu, apakah saya termasuk hutang jika tidak harus beli seragam? Mohon penjelasannya. Baik, pertama, kalau seandainya kita disuruh untuk membeli seragam dan sudah kita pakai, nah, berarti kita harus membayarnya karena itu adalah hutang. Orang tua kita tidak mau karena alasan tadi, tetapi karena kita sudah memakainya. Ya. Yang kedua, alasannya apa? Alasan dari sekolah. Apakah misalkan pakaian kita yang lama sudah tidak layak untuk dipakai, ya, sudah buram dan yang lainnya, maka perlu ada yang baru, apalagi mau ikut ujian dan seterusnya, ya. Nah, kemudian
ini yang kedua. Adapun kalau seandainya dipaksa kita tidak mau, tapi dipaksa. Kalau dipaksa dalam jual beli tidak sah. Ya, jual beli harus taradin, harus saling ridha. Ya. Nah ini kadang-kadang ya Allah musta'an ada sebagian dari lembaga yang memaksa supaya ada dapat uang. Ya. Allah Ta'ala alam. Lina dari Jambi, bila pemberian sembelihan dari orang kafir tidak perlu kita tanyakan kehalalan. Maka bagaimana hukumnya bila kita membeli sembelihan yang dijual di pasar orang kafir seperti ayam potong dan daging? Pertama, orang kafir di sini siapa orangnya? Orang Nasrani, Yahudi. Nah, Yahudi nggak ada di Indonesia. Nasrani, kalau seandainya Nasrani, boleh. Ya, boleh. Sembelihannya sah. Kalau mau hati-hati ya jangan pergi ke orang kafir, beri orang muslim. Nah, ketika muslim kan kemungkinan ada juga dia lupa dalam baca bismillah. Itu sangat mungkin. Ya. Kalau dia lupa, apakah perlu kita tanya, "Pak, ini baca bismillah tadi atau tidak?" Tidak perlu ditanya. Ya. Jadi, kalau seandainya sembelihan dari hadiah orang makanan yang diberikan kepada kita sembelihannya adalah sah, maka jualannya pun juga sah. Tapi kalau seandainya kita punya ikhtiar untuk memilih, maka pilihlah lebih selamat, kayak gitu ya. Dan namun kita tidak perlu menanyakan kepada yang melakukannya. Wallahu ta'ala alam. Baik, bismillah Ustaz, ana berniat dari dulu suatu hari nanti ingin melamar akhwat yang dulu menjadi teman SMA saya, Ustaz, yang telah hijrah. Sampai sekarang pun masih berharap dengannya Ustaz. Tapi ana tidak tahu apakah dia telah dilamar ikhwan yang lainnya. Apakah ini was-was setan, Ustaz? Mohon penjelasannya. Satu pertanyaan lagi, manakah batas rambut di pipi kita yang tergolong jambang atau jenggot, Ustaz? Ya. Bagian yang pertama, silakan aja maju ke depan. Pergi ke orang tuanya, kalau udah tahu. Kan kita tidak tahu bahwasanya dia ada dilamar atau tidak. Pergi aja, kalau kita mau melamarnya. Kalau seandainya dia mengatakan bahwa, oh ya saya sudah dilamar, ya jangan kecewa. Gitu aja. Adapun yang kedua, batasnya itu adalah di telinga kita ini. Ya, batas di telinga, di atas dari telinga itu adalah bagian dari rambut, di bawah dari pangkal telinga kita ini itu adalah bagian dari jambang. Ya. Baik, bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Taqabbalallahu minna wa minkum. Ya, taqabbalallahu minka aidan, ya. Ana ikhwan Sawalunto tanya Buya, bagaimana hukumnya menyembelih ayam dengan menyebut bismillah digunakan dengan media bedah atau dilihat sebagai pengobatan, dan bagaimana hukum sholat di belakang pelakunya? Oh, ya ini ayam bedah nih ya, bedah ayam cari penyakit. Ya ini apa hubungannya penyakit seseorang dengan ayam? Kalau mau membedah ayam karena untuk atopsi ayam untuk mencari penyakitnya ayam, lain hal. Kalau ini tidak akan mungkin seorang menentukan penyakit seorang yang tidak ada hubungannya dengan ayam, tidak juga dia tidur dengan ayam itu sehingga ayam itu merasa ya terinfeksi oleh penyakit orang tadi, ya. Tapi dia terlepas, ini tidak lain adalah ada hubungannya dengan jin. Bantuan jin. Maka jin dia tidak akan mau memberikan pelayanan kecuali harus dengan beribadah kepadanya, memberikan sesuatu kepadanya. Maka sering kali terjadi hubungan dengan jin itu adalah bentuk syirik. Ya, maka sholat di belakangnya dihindari. Wallahu ta'ala. Hamba Allah dari Payakumbu, assalamualaikum.
Ustaz, saya pernah mendengar hadis kalau dalam hal dunia lihat orang yang di bawah kita. Bagaimana cara kita mempraktekannya agar tidak jatuh pada kesombongan karena melihat orang yang di bawah kita? Maksudnya di bawah kita itu ya supaya kita melihatnya itu supaya kita mensyukuri nikmat Allah. Ya. Ya, lihatlah kepada orang yang di bawah. Rumahnya lebih sederhana dari rumah kita, ya. Rumah kita sudah sederhana, cari lagi yang lebih bawah dari kita. Bukan untuk menyombongkan diri, tapi kita melihat mensyukuri, masya Allah, ya. Allah tahunya memberikan nikmat kepada saya sangat banyak sekali, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan, undur man dunaka wala tandur man fawqa. Lihatlah kepada orang di bawahmu, jangan lihat kepada orang di atas. Karena itu akan lebih mudah kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Itu tujuannya, ya. Bukan dalam rangka melihat menyombongkan diri. Menyombongkan diri itu adalah batar haq wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, ya, merendahkan orang lain. Nah, itu yang namanya sombong. Wallahu a'lam. Saya mau bertanya, saya seorang santri tapi ketika saya di rumah saya sering maksiat, Ustaz. Bagaimana cara saya tidak melakukan maksiat itu, Ustaz? Iya. Hindari hal-hal yang menyebabkan kita berbuat maksiat. Apakah internet yang menyebabkan kita bermaksiat dengannya, maka kita jauhi. Atau kesendirian kita, jangan sering sendiri, ya. Sampai-sampai saya tidak sholat Ustaz. Tapi saya lakukan sholat yang saya tinggalkan itu ketika saya sudah taubat. Dan apakah amalan saya diterima, Ustaz? Apalagi ketika bulan Ramadan. Ya, kalau seandainya sholat sudah kita lalaikan, dan itu adalah barometer penerimaan dari ibadah kita semuanya. Maka oleh karena itu segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kekeliruan kesalahan kita selama ini. Ya, wallahu taala alam. Jalisar Solo, kenapa berobat ke dukun dikatakan musyrik, sementara berobat ke dokter dan percaya karena dokter itu sembuh tidak musyrik? Baik. Hukum asal kita berobat itu disuruh oleh Allah, oleh Rasulullah SAW. Kata Nabi, tadawu ya ibadallah, berobatlah wahai hamba Allah. Nah, berobat kepada siapa kita berobat? Tentu kepada ahlinya, yaitu kepada dokter atau tabib dalam bahasa Arabnya. Adapun kita pergi ke dukun, nah ini perlu kita dudukkan ini. Dukun ini apa maksudnya? Apakah tabib atau dukun yang dikatakan mengetahui alam gaib? Nah, dalam hadis-hadis yang disampaikan oleh Nabi SAW, ata'arrafan au kahinan, siapa yang datang kepada orang yang arrafan, sok tahu, ya, orang pintar istilahnya, ya. Au kahinan atau dukun, fasa'alahu, lalu bertanya kepadanya, lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya 40 hari, 40 malam. 40 hari tidak diterima salatnya. Ketika bertanya, ya, lalu man ata'arrafan aw kahinan fasa'alahu fasaddaqahu bima qala. Siapa yang bertanya, datang ke orang pintar atau dukun, bertanya kepada, lalu membenarkan pertanyaannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad. Apa yang diturunkan? Yaitu ayat firman Allah Subhanahu wa taala surat Saba ayat 65. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah. Katakan Muhammad, tidak ada yang mengetahui tentang gaib di langit dan di bumi kecuali hanya Allah. Dukun itu biasanya dia memberikan informasi yang akan datang.
Oh, anak bapak ini begini, begini, begini. Oh, ini sakitnya tersapu dan yang lainnya, ya. Nah, ini. Tapi kalau yang dimaksud dengan dukun di sini penamaan, ya, dia mengobatinya dengan ruqyah, membaca Al-Fatihah, baca ayat kursi, membaca surat yang 3 yang belakang, kemudian dengan herbal, ya, lalu di ruqyah obat itu, insya Allah itu bukan termasuk dukun yang dimaksudkan tadi. Dia adalah bagian dari tabib, ya, istilahnya istilah lain daripada dokter, ya. Kalau dokter dia mengikuti alur pendidikan formal, gitu ya. Kalau ini adalah pendidikan non formal, dia lebih pergi ke herbal, misalkan belajar ini kalau sakit ini obatnya, kalau sakit ini daun ini, ya. Nah, itu bukanlah dukun. Kalau dukun itu adalah yang menerka-nerka apa yang sudah terjadi, apa yang akan terjadi. Ah, ini, ya, ini yang tidak boleh. Adapun yang pergi berobat dengan orang yang memberikan obat-obat tadi, ya, obat yang betul-betul ada hubungannya. Tapi kalau tidak ada hubungannya, contoh cari air dari 7 telaga air, apa hubungannya dengan penyakit? Dengan 7 kembang, 7 warna yang berbeda, apa hubungannya dengan penyakit? Syaratnya penjahit, kain putih, dan yang lainnya. Ini apa hubungannya, gitu lah. Nah, obat-obat yang seperti ini adalah lebih cenderung kepada perdukunan, ya, tidak kepada kepada pengobatan, ya, tib, ya, kesehatan. Nah, kalau kita lihat kesembuhan itu, Allah Subhanahu wa taala berikan dari 2 jalur. Yang pertama, Allah ciptakan sebab kesembuhan itu dari kauniyah. Ya, ini memang penciptaannya adalah memang berhubungan dengan penyakit. Yang kedua adalah syar'iyah, secara syar'i. Kauni ini bisa dicek ada hubungan dengan penyakit atau tidak. Syar'i boleh jadi secara logika kita tidak bisa tangkap bahwa ada hubungan dengan penyakit, tapi dia diperintahkan oleh syariat. Ya. Nah, kalau seandainya obatnya jimat, misalkan obat akik dan yang lainnya, ya, itu tidak ada hubungannya sama sekali. Ya. Wallahu a'lam. Saya mau tanya, hukum musik adalah haram? Ya. Bagaimana dengan musik ringtone HP kita yang berbunyi, Buya? Ya, itu siapa salah? Kita carilah bunyinya yang tidak bermusik. Ringtone itu gunanya apa? Ringtone itu gunanya adalah untuk mengetahui SMS yang masuk, pesan yang masuk, atau telepon yang masuk, ya. Dengan getaran aja itu sudah cukup. Atau bunyi-bunyian telepon lama misalkan, ya, atau ketukan misalkan, itu udah cukup. Tidak mesti harus bunyi musik. Dan terkadang ketika orang mengetahui musik itu adalah haram, kalau gitu pakai murattal aja kita. Ya, jangan juga, ya, murattal Al-Quran. Seakan-akan kita benci dengan Al-Quran. Kenapa? Setiap bunyi Al-Quran lalu kita matikan. Pas kita mematikannya tidak pada tepatnya, atau dia berbunyi kita dalam WC, ya. Maka oleh karena itu kita hindari dari ayat-ayat Al-Quran yang kita jadikan sebagai ringtone. Wallahu ta'ala alam. Bismillah, afwan, Ustadz mau tanya tentang sholat di masa COVID-19 ini. Apakah boleh kita tetap berjamaah di masjid, sedangkan himbauan pemerintah kita sholat di rumah? Lalu bagaimana menyikapi hadis Nabi tentang orang yang buta yang meminta uzur untuk tidak ke masjid, lalu Nabi tidak memberikan uzur? Bahkan Nabi memerintahkannya kepadanya orang yang buta tersebut untuk tetap mendatangi seruan azan tersebut. Ustaz, sebenarnya permasalahan ini tidak bertentangan. Kalau seandainya sedang hujan, ada uzur tidak menghadiri sholat berjamaah. Malah ketika hujan itu dikatakan shollu fi buyutikum.
Baik orangnya yang mendengar azan waktu hujan itu adalah orang sehat. Dia punya payung di rumahnya. Dia punya kendaraan. Itu adalah hujan itu ada uzur yang membolehkan tidak hadir sholat berjamaah. Apa alasannya? Kata ulama, becek, jalan, wahl, lumpur. Baik. Sekarang dalam COVID-19, apa yang menyebabkan kita tidak menghadiri sholat berjamaah ke masjid? Karena adanya, pertama, kita tidak tahu siapa yang membawa virus. Adanya OTG, orang tanpa gejala. Ya, malah dalam satu masjid ada yang 30 orang sudah kena. Dan masyarakat kita dia punya interaksi kepada tempat lain. Boleh jadi di antara jamaah itu dia pergi, lalu dia menjadi OTG, orang tanpa gejala, pembawa dia. Pada dirinya tidak apa-apa, tidak berpengaruh. Tapi ketika berhadapan dengan yang lain, maka berpengaruh kepada orang lain. Nah, disinilah ulama memberikan perhatian bahwa imbauan untuk sholat di rumah karena adanya uzur pandemi ini. Dan kita tidak tahu, ya, bukannya masalah tidak boleh sholat berjamaah, boleh di rumah silakan boleh sholat berjamaah. Kenapa di rumah sholat berjamaah kita berdekatan? Ya, karena kita sama-sama kita aja nggak pernah keluar. Ya, jamaah masjid itu ramai, maka ada kemungkinan, ya, satu orang terkena, yang lainnya akan terkena lagi. Nah, maka kalau kita lihat uzurnya dengan dalih azan orang siapa namanya yang Ibn Ummi Maktum yang dia memohon kepada Nabi untuk diberikan uzur, Nabi mengatakan tidak ada uzur. Ya. Tapi sekarang ini uzurnya apa? Saya katakan tadi, hujan itu adalah uzur. Orang yang sehat atau tidak yang sehat, ya, dia tidak pergi ke sholat. Dan itu adalah uzur syar'i. Nah, kata ulama, virus COVID-19 itu tidak kalah berbahayanya daripada becek atau alasan kenapa boleh tidak menghadiri sholat berjamaah ketika ada turunnya hujan. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Saya hamba Allah di Lampung, saya mau bertanya, bolehkah kita ikutkan korban untuk ayah kita? Bolehkah kita ikutkan korban untuk ayah kita? Taib, kalau seandainya ayah kita masih hidup, kita boleh. Tapi kalau sudah meninggal dunia, khusus untuk ayah tidak. Artinya tidak disunatkan untuk itu. Tapi disunatkan itu digabungkan dengan niat kita yang berkorban, kemudian kita ikutkan orang tua kita dalam pahalanya. Wallahu ta'ala alam. Karena Nabi tidak pernah mengkhususkan untuk Hamzah, untuk Khadijah, korban khusus untuk mereka. Kalau seandainya itu adalah lebih baik, tentu Nabi sudah mengajarkannya. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum Ustadz Afwan, mau bertanya, solat fardu ain wajib kita berjamaah di masjid musola. Keadaan sekarang azan tetap berkumandang di masjid musola. Sementara ulil amri perintah melarang solat. Ya, bagaimana supaya? Sudah saya jelaskan tadi, ya. Sudah saya jelaskan. Wallahu a'lam. Dari hamba Allah dari Payakumbuh saya bertanya, apakah boleh puasa 6 hari dibayar Senin Kamis? Ya. Bagi yang bagi orang yang tidak memiliki kewajiban mengqadha puasa Ramadan, maka dia boleh dia kerjakan Senin Kamis dengan 2 niat boleh. Tapi kalau seandainya bagi orang yang masih punya hutang, maka hendaklah dia membayar hutang Ramadannya, baru setelah itu dia mengerjakan puasa
6 hari di bulan Syawal. Sudah lagi Ustaz, saya janda ditinggal suami yang meninggal 5 bulan yang lalu. Apakah boleh bagi kita berkorban niatnya untuk suami, ataukah anak kita yang harus berkorban niatnya untuk ayahnya? Iya, kita berkorban atas nama kita ikut sertakan suami kita ikut sertakan keluarga kita dan anak kita, boleh. Tapi bukan atas nama suami itu sendiri. Apakah boleh mandi junub tanpa sebab? Hanya mandi dengan niat saja. Apakah sah mandi itu Ustaz? Dan apakah sudah mandi itu kita wudhu lagi? Tapi mandi junub itu ada penyebabnya. Kalau seandainya tidak ada terjadi penyebab junub, berarti tidak mandi junub. Hanya mandi keramas. Ya. Kemudian setelah mandi kita harus berwudu. Kita harus berwudu. Kenapa? Karena wudu menghilangkan hadas kecil dan berwudu harus berurutan. Mandi besar itu menghilangkan hadas besar. Ya. Wallahu ta'ala alam. Baik pemirsa, kalau Allah Subhanahu wa taala, sudah waktu jam 21:07 di HP saya, ya. Saya cukupkan sampai di sini. Masih banyak pertanyaan yang lain yang belum bisa saya jawab. Mudah-mudahan apa yang telah kita pelajari bermanfaat. Insyaallah kembali kita pada pagi besok, Sahih Muslim kita lanjutkan, dan kajian kita rutin seperti yang kita lakukan sebelum Ramadan, insyaallah kembali kita laksanakan. Terima kasih pemirsa, kalau Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan bagi kita, keberkahan ilmu, keberkahan umur, ya, keberkahan harta. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan dan keselamatan dari COVID-19. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat COVID-19 ini dari permukaan bumi ini. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beta mengaji dan berdakwah para salaf.